Pernah dengar cerita orang hilang secara misterius lalu katanya dibawa oleh jin? Atau kisah seorang gadis yang tiba-tiba jatuh sakit, kemudian dukun bilang dia sedang dinikahi oleh jin? Percaya atau tidak, kisah semacam ini banyak sekali beredar di masyarakat kita. Dari desa kecil di pelosok sampai kota besar, selalu saja ada cerita tentang manusia yang menjalin hubungan dengan jin. Bahkan ada yang mengaku sudah menikah dengan jin dan memiliki kehidupan rumah tangga bersama makhluk gaib itu. Pertanyaannya, apa benar hal ini bisa terjadi? Dan kalau benar, apa kata Islam tentang pernikahan antara jin dan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari tipu daya setan dan jin yang jahat, serta memberi kita ilmu bermanfaat dari kisah-kisah yang kita pelajari bersama. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius sekaligus penuh hikmah. Tulis juga di komentar dari mana kamu menonton, dan jam berapa sekarang di tempatmu. Seru rasanya kalau kita tahu ada yang menonton dari Aceh, ada dari Papua, bahkan ada juga dari luar negeri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke topiknya. Pertanyaan tentang jin menikahi manusia bukan cuma muncul di zaman sekarang. Sejak zaman dulu, masyarakat Arab bahkan masyarakat kita di Nusantara sering membicarakannya. Ada kisah seorang laki-laki yang menikah dengan sosok perempuan cantik, tapi setelah beberapa tahun ternyata istrinya itu jin. Ada cerita perempuan yang setiap malam bermimpi bersama sosok pria tampan, lalu belakangan diyakini bahwa sosok itu adalah jin yang mengklaimnya sebagai pasangan. Cerita-cerita ini menimbulkan rasa penasaran besar, apa benar mungkin jin menikahi manusia? Para ulama sejak lama sudah membahas hal ini. Ada yang bilang mustahil, ada yang bilang bisa saja secara fisik, tapi syariat melarang. Imam Malik rahimahullah menegaskan pernikahan manusia dengan jin tidak boleh, karena hanya akan menimbulkan fitnah besar dan kekacauan dalam kehidupan. Imam Abu Hanifah juga sependapat. Menurut beliau, aturan pernikahan dalam Islam itu diturunkan khusus untuk manusia. Jin memang mukalaf, mereka juga punya agama, punya kewajiban, tapi syariat mereka berlaku di kalangan mereka sendiri. Jadi mencampurkan dua alam dalam ikatan pernikahan hanya akan menimbulkan kerusakan. Namun ada pula ulama yang ditanya, apakah mungkin terjadi secara nyata? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan sebaiknya dihindari, karena syarat-syarat sah pernikahan tidak mungkin terpenuhi dan hukumnya menjadi abu-abu. Di Indonesia sendiri, banyak cerita rakyat yang menguatkan imajinasi tentang pernikahan jin dan manusia. Ada yang bilang seorang wanita dinikahi oleh Raja Jin, lalu dibawa masuk ke kerajaan gaib. Ada juga yang mengatakan bahwa sebagian orang sulit menikah karena ada jin yang mengklaimnya sebagai pasangan, sehingga siapapun yang mendekat diganggu. Cerita-cerita ini sering membuat orang merasa takut sekaligus penasaran. Tapi Islam mengingatkan kita, jangan cepat percaya. Banyak cerita yang mungkin hanya mitos, dibuat-buat, atau sekadar pengalaman pribadi yang tidak bisa dibuktikan. Betul, jin bisa menyerupai manusia, bisa menampakkan diri, bahkan bisa berinteraksi. Tapi soal menikah, apalagi menjadikannya sah dalam syariat, itu bukan sesuatu yang dibolehkan. Coba renungkan sejenak, pernikahan manusia dengan manusia saja sudah penuh tantangan. Kadang beda suku, beda budaya, atau beda keluarga bisa jadi masalah besar. Apalagi dengan jin yang berasal dari alam berbeda, tidak selalu bisa hadir, dan punya sifat yang tidak bisa diprediksi. Bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga sehari-hari? Bagaimana makan bersama? Bagaimana membesarkan anak? Dan anaknya, apakah manusia, jin, atau campuran? Sebagian ulama berpendapat bahwa kalaupun terjadi hubungan fisik, maka anak yang lahir tidak jelas statusnya. Ada yang mengatakan ia cenderung mengikuti sifat manusia,
ada yang bilang mengikuti jin, ada pula yang meyakini anak seperti itu akan menderita, tidak sepenuhnya diterima di alam manapun. Semua ini menunjukkan betapa berbahayanya kalau manusia sampai benar-benar terikat dalam hubungan dengan jin. Jangan lupa, jin itu beragam. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik. Kalau seorang manusia terikat dengan jin fasik atau kafir, hidupnya bisa hancur. Jin itu bisa menyesatkannya, bisa membawanya pada syirik, bisa menghancurkan iman pelan-pelan. Karena itulah para ulama selalu menekankan, jangan pernah berharap pada hubungan seperti ini. Bukan romantis, bukan cerita cinta indah, tapi justru bisa jadi pintu malapetaka. Dan ini baru awalnya saja. Kita baru bicara soal kemungkinan, pendapat ulama, dan cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Masih ada pembahasan lebih dalam, seperti apa bahaya nyatanya, apa kata Al-Quran dan hadis, dan bagaimana ulama menilai konsekuensi besar yang mungkin terjadi. Jika kita gali lebih dalam, kisah tentang jin menikahi manusia seringkali dihubungkan dengan kejadian-kejadian aneh dalam kehidupan seseorang. Misalnya ada perempuan yang berkali-kali gagal menikah, padahal sudah ada calon. Setiap kali hampir sampai pada akad, tiba-tiba ada halangan besar, calon suami mundur tanpa alasan jelas, atau tiba-tiba si perempuan jatuh sakit keras. Lalu ketika dibawa ke orang pintar, katanya ada jin yang mengaku sebagai suaminya, dan jin itu cemburu. Cerita seperti ini banyak sekali terdengar di masyarakat kita. Pertanyaannya, apakah cerita itu benar atau hanya sugesti? Dalam banyak kasus, ulama menjelaskan bahwa jin memang bisa jatuh cinta kepada manusia. Jin memiliki perasaan, mereka punya hawa nafsu, dan ketika mereka tertarik pada seorang manusia, mereka bisa berusaha mendekati, bahkan mengganggu kehidupannya. Inilah yang sering disebut dengan istilah jin asyik, jin yang jatuh cinta. Jin asyik ini seringkali menjadi sumber gangguan besar. Ada orang yang tiba-tiba merasa tubuhnya lemah, ada yang sering mimpi bertemu seseorang dalam bentuk laki-laki atau perempuan cantik, ada yang merasa disentuh atau dipeluk dalam tidurnya. Semua itu bisa jadi ulah jin yang sedang jatuh cinta. Bahkan ada yang lebih ekstrim, sampai jin itu mengaku dirinya sebagai pasangan sah dalam mimpi. Para ulama ruqyah menjelaskan, tidak sedikit kasus orang yang datang meminta pengobatan ternyata di dalam tubuhnya ada jin asyik. Jin itu berkata melalui lisan orang yang kesurupan, "Dia milik saya suaminya, saya istrinya." Mendengar itu, tentu banyak orang kaget. Tapi sebenarnya itu hanya klaim jin, bukan pernikahan yang sah. Itu hanyalah tipu daya setan untuk menjerat manusia agar hidupnya rusak. Karena kalau kita bicara soal syariat, pernikahan itu butuh wali, saksi, mahar, dan ijab kabul. Tidak mungkin semua itu dipenuhi dalam hubungan jin dan manusia. Apalagi kalau wali atau saksi adalah jin, tidak bisa diterima dalam hukum manusia. Jadi meskipun jin mengaku menikah, pada hakikat itu bukan pernikahan, hanya gangguan dan tipu daya. Ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah melarang keras pernikahan dengan jin bukan hanya karena mustahil sah, tapi juga karena bahayanya luar biasa. Bayangkan, kalau seseorang percaya sudah menikah dengan jin, dia bisa menolak menikah dengan manusia. Hidupnya jadi terisolasi, tidak punya pasangan nyata, bahkan bisa kehilangan keturunan. Ini jelas bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang nyata dan melahirkan generasi penerus. Di masyarakat kita, kisah-kisah jin menikahi manusia seringkali dikaitkan dengan hal mistis. Ada orang yang bilang menikah dengan jin lalu hidup mewah, selalu diberi rezeki. Ada juga yang bilang punya pasangan jin yang selalu melindunginya dari bahaya. Cerita ini terdengar menarik, tapi justru inilah tipu daya setan. Mereka memberi sedikit kesenangan, tapi pada akhirnya menjerumuskan pada kerusakan iman. Jangan lupa,
Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran bahwa setan dari golongan jin dan manusia selalu berusaha menyesatkan. Mereka membisikkan janji-janji kosong, membuat manusia merasa senang di awal, tapi pada akhirnya membawa kepada azab. Jadi kalau ada orang yang mengaku hidup bahagia dengan pasangan jin, kita harus curiga. Itu bukan kebahagiaan sejati, tapi perangkap yang pelan-pelan menghancurkan jiwa. Selain itu, jin memiliki sifat yang jauh berbeda dengan manusia. Mereka bisa berubah bentuk, bisa hilang mendadak, bisa hadir tanpa diundang. Bagaimana mungkin rumah tangga bisa stabil dengan kondisi seperti ini? Bayangkan seorang istri manusia, lalu suaminya jin, tiba-tiba menghilang berhari-hari. Atau seorang suami manusia, lalu istrinya jin, tiba-tiba marah lalu menampakkan wajah menyeramkan. Rumah tangga seperti itu tidak akan membawa sakinah, malah membawa teror. Banyak juga kisah orang yang mengaku mendapat anak dari pernikahan jin. Anak itu katanya tidak selalu terlihat, kadang muncul sebentar, lalu hilang lagi. Ada juga cerita anak seperti itu memiliki kekuatan aneh, bisa berjalan di dinding atau tiba-tiba menghilang. Namun sekali lagi, Islam tidak pernah mengakui hal seperti ini. Itu semua bagian dari mitos, pengalaman gaib, atau bahkan gangguan jin yang menipu. Dalam penjelasan para ulama tafsir, sebenarnya Al-Quran tidak pernah menyebut pernikahan jin dengan manusia secara eksplisit. Yang disebut adalah bahwa jin dan manusia memang bisa berinteraksi. Bahkan ada jin yang menyesatkan manusia, ada jin muslim yang mendengarkan Al-Quran, ada jin kafir yang menggoda. Jadi yang nyata adalah interaksi, bukan pernikahan. Interaksi pun biasanya berujung pada gangguan, bukan pada kebaikan. Para ahli ruqyah sering menceritakan pengalaman pasien yang diganggu jin asyik. Mereka biasanya susah menikah, sering sakit tanpa sebab, atau selalu gagal ketika dekat dengan seseorang. Dalam ruqyah, jin itu sering mengaku, "Saya suaminya, saya tidak izinkan dia menikah dengan orang lain." Dari sini terlihat jelas bahwa jin memang bisa jatuh cinta, tapi cinta itu bukan membawa kebahagiaan, melainkan belenggu yang membuat manusia menderita. Ulama mengingatkan bahwa pernikahan dengan jin, kalaupun dianggap mungkin secara fisik, hanya akan membawa kerusakan. Karena manusia akan kehilangan fitrahnya. Allah menciptakan manusia untuk hidup bersama manusia, membangun keluarga yang nyata, mendidik anak yang jelas asal-usulnya. Kalau itu dilanggar, maka kerusakan lebih besar daripada manfaat. Maka tidak heran, hampir semua ulama besar sepakat melarang, baik karena tidak sah, maupun karena fitnah yang ditimbulkan. Mereka melihat lebih banyak mudarat daripada maslahat, dan Islam selalu menutup pintu yang lebih banyak membawa mudarat. Sampai di sini kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas. Jin bisa jatuh cinta, bisa mengganggu, bisa mengaku menikah. Tapi itu bukan pernikahan yang sah, melainkan gangguan yang harus dihindari. Pertanyaannya, kalau begitu apa bahayanya bagi manusia yang menikah dengan jin? Bahaya pertama, rusaknya iman, karena jin sering menjerumuskan manusia pada syirik. Jin yang jatuh cinta seringkali bukan jin muslim yang taat, tapi jin fasik atau kafir yang ingin menguasai manusia. Mereka memanfaatkan perasaan itu untuk mengikat manusia dalam tipu daya. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya sudah menikah dengan jin, perlahan ia akan merasa cukup dengan hubungan itu dan mulai menjauh dari syariat. Ada orang yang merasa tidak perlu lagi menikah dengan manusia karena sudah merasa punya pasangan gaib. Padahal Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai ibadah, sarana menjaga diri, dan membentuk keluarga. Jika seseorang lebih memilih jin daripada manusia, itu artinya ia sudah keluar dari tujuan besar pernikahan. Bahkan bisa jadi imannya goyah, karena mengikuti bisikan jin lebih daripada mengikuti syariat. Bahaya kedua, hilangnya ketenangan hidup. Orang yang terikat dengan jin biasanya diganggu dalam mimpi, sakit tanpa sebab,
dan gagal menjalin hubungan dengan manusia. Ada juga yang setiap kali berusaha mendekat dengan manusia lain langsung gagal. Semua ini karena jin tidak rela berbagi. Mereka cemburu, posesif, dan ingin menguasai manusia sepenuhnya. Ruqyah Syariah mencatat banyak sekali kasus seperti ini. Orang yang datang biasanya sudah putus asa. Mereka bercerita bahwa setiap kali ada laki-laki atau perempuan yang mendekat untuk serius menikah, tiba-tiba terjadi masalah besar. Bisa jadi calon tiba-tiba berubah sikap, bisa jadi muncul pertengkaran besar tanpa alasan. Dalam ruqyah, jin yang bersemayam di tubuh orang itu mengaku, "Saya tidak izinkan dia menikah, dia milik saya." Dari sini kita bisa lihat, bukan kebahagiaan yang mereka bawa, tapi penderitaan. Bahaya ketiga adalah kerusakan sosial. Bayangkan kalau seseorang benar-benar percaya dirinya menikah dengan jin. Bagaimana dia menjelaskan ke keluarganya? Bagaimana pandangan masyarakat? Tentu tidak akan diterima, malah akan dianggap aneh, mungkin dianggap gila. Hidupnya jadi terasing, tidak bisa bersosialisasi dengan normal. Padahal Islam ingin umatnya hidup bermasyarakat, membangun silaturahmi, bukan terputus dari lingkungan. Ada juga kisah orang yang merasa memiliki anak dari hubungan dengan jin. Anak itu katanya kadang muncul, kadang menghilang. Tapi dalam kenyataan, anak seperti itu tidak bisa dibuktikan. Kalaupun ada pengalaman aneh yang dirasakan seseorang, besar kemungkinan itu hanya tipu daya jin. Mereka membuat ilusi agar manusia semakin yakin bahwa hubungan itu nyata. Padahal semua itu hanya jebakan untuk menjerat lebih dalam. Bahaya keempat adalah terbukanya pintu syirik. Jin yang mengikat manusia seringkali meminta imbalan. Mereka ingin dipuja, diberi sesajen, atau diajak bicara seolah-olah pasangan. Kalau manusia menuruti, maka pelan-pelan ia bisa terjerumus dalam syirik. Ia memperlakukan jin layaknya Tuhan kecil dalam hidupnya, menggantungkan harapan, ketenangan, bahkan rezeki kepada jin. Padahal semua itu hanya milik Allah. Tidak sedikit orang yang jatuh ke dalam kesyirikan gara-gara jin asyik. Mereka percaya bahwa jin bisa melindungi, memberi harta, atau mengabulkan keinginan. Mereka merasa hidupnya lebih enak bersama jin daripada bersama manusia. Padahal perlindungan sejati hanya dari Allah, rezeki hanya dari Allah, dan doa hanya kepada Allah. Kalau hati sudah condong pada jin, iman bisa hilang tanpa terasa. Bahaya kelima adalah kerusakan keturunan. Kalau sampai seseorang benar-benar percaya memiliki anak dari jin, bagaimana status anak itu? Dalam fikih, tidak ada hukum yang jelas untuk anak seperti ini. Tidak ada nasab, tidak ada hak waris, tidak ada perlindungan syariat. Semua itu menunjukkan bahwa pernikahan jin dan manusia hanya menghasilkan kekacauan, bukan keberkahan. Imam Malik pernah ditanya tentang kemungkinan ini. Beliau menjawab bahwa menikah dengan jin akan membuka pintu kerusakan besar. Karena manusia bisa jadi meninggalkan sunnah pernikahan dengan manusia, lalu memilih hidup dalam bayangan. Beliau menegaskan bahwa syariat tidak membolehkan sesuatu yang membawa kerusakan lebih besar daripada manfaat. Kasus-kasus nyata di masyarakat seringkali memperlihatkan hal ini. Ada orang yang merasa dirinya tidak bisa menikah karena ada jin yang selalu mengganggu. Akhirnya ia hidup sendiri sampai tua, merasa tidak butuh manusia. Padahal itu bukan pilihan sehat, melainkan jebakan. Jin berhasil menutup pintu kebahagiaan dunia dan akhirat bagi orang itu. Bahaya keenam adalah masalah mental. Orang yang berhubungan dengan jin biasanya hidup dalam kecemasan. Mereka selalu merasa diawasi, merasa diganggu, bahkan merasa disakiti. Hidupnya tidak tenang, pikirannya kacau. Lama-kelamaan bisa jatuh dalam depresi, bahkan hilang akal sehat. Banyak kasus orang yang akhirnya dianggap gila oleh keluarganya, padahal sebenarnya ia diganggu jin. Jadi kalau kita simpulkan,
Bahaya-bahaya ini menunjukkan bahwa tidak ada kebaikan sama sekali dari pernikahan dengan jin. Yang ada hanya kerusakan iman, kerusakan hidup, kerusakan sosial, dan kerusakan mental. Islam datang untuk menjaga 5 hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kalau manusia menikah dengan jin, semua itu justru rusak. Namun sahabat-sahabat, ada pertanyaan lain yang lebih dalam. Kalau begitu, mengapa masih banyak orang yang percaya dan bahkan merasa menikah dengan jin? Dari mana asal semua cerita ini, dan mengapa bisa begitu meyakinkan? Asal-usul cerita tentang jin menikahi manusia sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Di banyak kebudayaan kuno, ada kisah tentang makhluk gaib yang jatuh cinta pada manusia. Misalnya di Yunani kuno ada cerita peri yang menikahi manusia. Di Eropa ada dongeng elf dan manusia, di India ada cerita Gandharva, bahkan di Nusantara pun banyak mitos tentang jin atau makhluk halus yang mengambil manusia sebagai pasangan. Jadi, fenomena ini bukan hanya dibicarakan di masyarakat Islam, tapi hampir di semua budaya. Di Indonesia, cerita semacam ini sangat populer. Di Jawa misalnya, ada kisah tentang jin perempuan cantik yang disebut sebagai bidadari gaib yang jatuh cinta pada manusia. Ada juga cerita laki-laki yang tiba-tiba kaya raya karena konon menikah dengan jin dari kerajaan gaib. Di Sulawesi, ada kisah orang hilang ke dunia jin lalu kembali dengan membawa kisah bahwa ia sudah berkeluarga di sana. Semua kisah ini menambah kepercayaan masyarakat bahwa pernikahan jin manusia benar-benar bisa terjadi. Namun, Islam mengingatkan kita untuk berhati-hati. Sebagian besar kisah itu hanyalah mitos yang diwariskan turun-temurun. Jin memang punya kemampuan menampakkan diri dalam berbagai rupa, tapi bukan berarti setiap cerita bisa kita terima begitu saja. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran bahwa jin suka berdusta. Mereka bisa membisikkan cerita yang tidak nyata agar manusia terjerumus dalam hayalan. Banyak dukun atau orang pintar memanfaatkan kepercayaan ini. Mereka bilang bisa menikahkan manusia dengan jin agar mendapat rezeki, perlindungan, atau kesaktian. Padahal semua itu tipu daya. Orang yang percaya lalu menjalani ritual semacam itu sebenarnya sedang membuka pintu syirik. Mereka menaruh harapan pada jin, bukan pada Allah. Inilah salah satu sebab mengapa mitos ini terus hidup, karena ada orang yang mengambil keuntungan dari kepercayaan masyarakat. Kisah jin menikahi manusia juga sering muncul dalam bentuk pengalaman pribadi. Ada orang yang berkata dirinya sering bermimpi bersama sosok laki-laki atau perempuan yang sama setiap malam. Lama-kelamaan, ia merasa sosok itu adalah pasangan sejati. Jin memang bisa masuk ke dalam mimpi manusia, menampakkan rupa yang indah, lalu membuat manusia terikat secara emosional. Dari sinilah lahir kepercayaan bahwa ia sudah menikah dengan jin, padahal itu hanya tipu daya dalam mimpi. Ada juga yang merasa tubuhnya dikuasai, lalu jin berbicara melalui lisannya, "Aku suaminya, aku istrinya." Hal ini terjadi saat kesurupan. Orang awam mungkin percaya begitu saja, tapi ulama ruqyah menjelaskan bahwa itu hanya klaim jin. Mereka suka berbohong, suka mengaku-ngaku, supaya manusia yakin bahwa hubungan itu nyata. Padahal tidak ada pernikahan, yang ada hanya gangguan. Kalau kita telusuri dari sisi sejarah Islam, tidak ada satupun hadis sahih yang menyebut Nabi Muhammad SAW menikahkan manusia dengan jin, atau membolehkan hal itu. Justru yang ada adalah peringatan untuk menjauhi jin dan tidak bergaul terlalu dekat. Rasulullah mengajarkan doa-doa perlindungan agar kita terhindar dari gangguan mereka. Jadi, kalau ada orang yang bilang bisa menikah dengan jin lewat syariat tertentu, itu jelas tidak ada dalilnya. Menariknya, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah memang mengakui bahwa jin bisa melakukan hubungan fisik dengan manusia. Beliau menyebut bahwa hal itu terjadi dalam beberapa kasus, meski jarang. Tapi beliau juga menegaskan,
itu bukanlah sesuatu yang halal atau sah secara agama. Itu bentuk gangguan, bukan pernikahan yang diridai Allah. Jadi jangan sampai kita salah paham, lalu mengira bahwa hubungan itu bisa dianggap normal. Dalam budaya lokal, cerita pernikahan jin sering digunakan sebagai penjelasan untuk hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Misalnya ada orang tiba-tiba hilang di hutan, lalu kembali setelah beberapa hari dengan keadaan linglung. Orang pun berkata, mungkin dia dibawa jin dan dinikahkan di alam gaib. Atau ada orang yang tidak bisa menikah lama-lama, lalu keluarganya berkata, mungkin dia sudah punya pasangan jin. Cerita seperti ini terus berkembang dari mulut ke mulut, hingga akhirnya dipercaya seolah-olah nyata. Tapi Islam mengajarkan untuk tidak bersandar pada dugaan. Al-Quran mengingatkan bahwa jangan ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Jadi, kepercayaan bahwa seseorang menikah dengan jin tanpa bukti nyata hanyalah sangkaan, bukan kebenaran. Kita harus memisahkan antara mitos dan fakta. Mari kita lihat bersama, banyak cerita tentang pernikahan jin manusia justru berakhir buruk. Orang yang mengaku menikah dengan jin biasanya hidup menderita, selalu diganggu atau terisolasi dari masyarakat. Jarang ada cerita bahagia yang benar-benar terbukti. Ini menunjukkan bahwa cerita-cerita itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Sekarang mari kita renungkan, mengapa Allah membuka sedikit rahasia tentang jin dalam Al-Quran. Salah satunya agar manusia tidak terjerumus dalam mitos. Allah ingin kita tahu bahwa jin memang ada, mereka berinteraksi dengan manusia, tapi mereka juga bisa menipu. Dengan tahu hal ini, kita bisa lebih hati-hati dan tidak mudah percaya pada cerita-cerita menakutkan atau romantis tentang jin. Sampai di sini, jelas sekali bahwa asal-usul cerita pernikahan jin manusia lebih banyak berasal dari mitos, pengalaman aneh, atau tipu daya jin. Bukan dari ajaran Islam, tapi tetap saja, banyak orang percaya dan bahkan merasa yakin pernah mengalaminya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lain, kalaupun itu terjadi, bagaimana hukumnya dalam Islam, dan apa saja akibat yang mungkin menimpa orang yang terjebak di dalamnya? Kalau kita bicara soal hukum syariat, para ulama sejak dulu sudah membahas pernikahan antara manusia dan jin. Pertanyaannya sederhana tapi dalam, apakah mungkin secara agama, dan kalau mungkin, apa hukumnya? Mayoritas ulama besar menyatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak sah dan tidak boleh. Imam Malik, salah satu imam mazhab, menegaskan bahwa menikah dengan jin tidak diperbolehkan sama sekali. Beliau mengatakan, meskipun jin bisa menyerupai manusia, syariat pernikahan tidak bisa dijalankan. Bagaimana mungkin ada wali, ada saksi, ada mahar, sementara yang hadir berasal dari alam gaib? Pernikahan itu akan menimbulkan fitnah besar, karena manusia akan sulit membedakan antara hak dan batil. Imam Abu Hanifah juga sependapat. Menurut beliau, kalaupun secara fisik mungkin terjadi hubungan, itu tidak bisa disebut pernikahan sah. Karena syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan Islam hanya berlaku di kalangan manusia. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan pribadi, tapi juga ikatan sosial. Kalau salah satu pihak berasal dari alam jin, semua aturan sosial akan hancur. Tidak ada nasab yang jelas, tidak ada hak waris, tidak ada perlindungan hukum. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang hal ini. Beliau menjawab, "Saya tidak menyukainya." Beliau tidak mengatakan mustahil, tapi beliau melihat bahwa hal itu menimbulkan kekacauan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat. Menurut beliau, kalau ada yang mengaku menikah dengan jin, itu sulit diverifikasi. Bagaimana memastikan akadnya sah? Bagaimana memastikan wali dan saksi benar-benar ada? Karena itu, beliau menganjurkan untuk menghindarinya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya juga menyebutkan bahwa jin memang bisa berinteraksi dengan manusia, bahkan bisa melakukan hubungan fisik. Namun beliau menekankan,
hal itu bukan sesuatu yang halal. Beliau menegaskan bahwa jika ada manusia yang sampai terikat dengan jin, maka itu hanyalah bentuk gangguan, bukan pernikahan sah. Dan biasanya hubungan semacam itu membawa kerusakan besar pada iman. Jadi, bisa kita simpulkan, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kemungkinan fisik, mereka sepakat bahwa dari sisi syariat pernikahan jin manusia tidak boleh. Bukan karena sekadar aneh, tetapi karena bertentangan dengan maqasid syariah, tujuan besar syariat Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menghadirkan sakinah, ketenangan, mawadah, rahmah, cinta kasih nyata yang bisa dirasakan pasangan. Tujuan lainnya adalah menjaga keturunan, memastikan nasab jelas, melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan kehidupan manusia. Kalau manusia menikah dengan jin, semua tujuan itu gagal. Tidak ada sakinah karena pasangan bisa menghilang kapan saja. Tidak ada nasab yang jelas karena anaknya tidak diakui. Tidak ada keberlangsungan masyarakat karena pasangan hidupnya tidak bisa hadir di dunia nyata. Selain itu, dalam Islam pernikahan juga punya dimensi sosial. Ada wali, ada saksi, ada keluarga yang tahu. Pernikahan bukan urusan pribadi, tapi urusan keluarga dan masyarakat. Kalau manusia menikah dengan jin, bagaimana mungkin semua itu bisa terpenuhi? Bagaimana wali manusia bisa menghadiri akad dengan jin? Bagaimana saksi bisa melihat? Semua itu mustahil dijalankan sesuai aturan. Karena itu, ulama sepakat bahwa pernikahan jin dan manusia tidak sah. Kalaupun ada orang yang mengaku menikah dengan jin, itu hanyalah tipu daya jin yang ingin menjeratnya. Secara syariat, hubungan itu tidak diakui. Bahkan jika sampai terjadi hubungan fisik, itu termasuk zina, bukan pernikahan. Jadi bahayanya bukan hanya dari sisi sosial, tapi juga dari sisi agama. Akibat hukumnya sangat berat. Pertama, orang yang percaya dirinya menikah dengan jin bisa kehilangan hak untuk menikah dengan manusia. Karena ia merasa sudah punya pasangan, padahal syariat tidak mengakuinya. Akhirnya ia hidup dalam dosa, karena sebenarnya ia tidak berstatus menikah secara sah. Kedua, jika sampai terjadi hubungan fisik, maka hukumnya sama dengan zina. Ini dosa besar. Jadi, jin sebenarnya sedang menjerumuskan manusia dalam perbuatan haram. Orang itu merasa sah, padahal tidak sah sama sekali. Ia tertipu, dan dosanya sangat berat. Ketiga, anak yang lahir dari hubungan jin manusia tidak punya status jelas dalam syariat. Tidak bisa disebut anak sah, karena pernikahannya tidak sah. Tidak bisa punya nasab, tidak bisa punya hak waris. Semua ini membuat status anak itu sangat bermasalah. Bahkan ulama banyak yang mengatakan, kemungkinan besar anak semacam itu hanya ilusi yang dibuat jin untuk menipu manusia, agar ia semakin yakin bahwa hubungannya nyata. Keempat, orang yang mengaku menikah dengan jin seringkali terjerumus ke dalam praktik syirik. Karena jin akan memintanya melakukan ritual aneh, seperti memberikan sesajen, membaca mantra tertentu, atau mengucapkan sumpah-sumpah khusus. Kalau itu dilakukan, maka ia sudah melanggar tauhid. Dan ini dosa yang lebih besar lagi. Dalam sejarah Islam, para ulama selalu menutup pintu menuju fitnah semacam ini. Mereka lebih memilih melarang meskipun ada orang yang bersikeras percaya. Karena syariat Islam dibangun untuk melindungi manusia, bukan untuk membuat hidup mereka hancur karena tipu daya jin. Dengan semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa pernikahan jin manusia bukan hanya tidak sah, tapi juga berbahaya. Dari sisi syariat, dari sisi sosial, dari sisi keturunan, semuanya rusak. Karena itu, Islam menekankan agar kita tidak terjerumus dalam kepercayaan ini. Kalaupun ada orang yang merasa terganggu, jalan keluarnya adalah ruqyah, doa-doa perlindungan, dan mendekat kepada Allah. Nah, setelah memahami hukumnya, pertanyaan berikutnya adalah,
mengapa masih ada orang yang percaya menikah dengan jin bisa membawa keuntungan? Apakah benar ada orang yang menjadi kaya, kuat, atau selamat karena punya pasangan jin? Banyak sekali orang percaya bahwa menikah dengan jin bisa membawa keuntungan. Ada yang bilang dengan menikah jin, seseorang bisa jadi kaya raya. Ada yang percaya pasangan jin bisa memberi kekuatan gaib, membuat tubuh kebal, atau melindungi dari bahaya. Bahkan ada yang yakin jin bisa membuka jalan sukses dalam perdagangan atau pekerjaan. Pertanyaannya, apakah semua ini benar atau hanya tipu daya? Kalau kita telusuri cerita di masyarakat, banyak kisah orang yang tiba-tiba hidupnya berubah. Misalnya, seorang pedagang kecil yang mendadak punya harta melimpah. Orang pun berbisik, katanya dia menikah dengan jin kaya. Atau seorang pemuda yang berani luar biasa, seakan kebal dari senjata, orang pun berkata mungkin dia punya pasangan jin yang memberinya kesaktian. Cerita-cerita semacam ini membuat orang penasaran sekaligus tergoda, karena tampak seperti jalan pintas untuk mendapat dunia. Tapi ulama menegaskan, semua itu hanyalah tipu daya jin. Jin memang bisa memberi sebagian kesenangan dunia, tapi itu bukan gratis. Mereka menuntut bayaran yang lebih besar, yaitu iman dan tauhid manusia. Jin bisa membuat orang kaya, tapi kekayaan itu biasanya disertai dengan syarat syirik, seperti menyembelih untuk jin, memberi sesajen, atau mengucapkan sumpah. Kalau manusia mengikuti, maka imannya rusak. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 6, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka jin itu hanya menambah mereka dosa dan kesalahan. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan dekat dengan jin hanya menambah dosa. Jadi kalau ada orang yang merasa mendapat keuntungan dari jin, sebenarnya dia sedang membayar dengan kerugian iman. Selain itu, keuntungan dari jin tidak pernah langgeng. Orang yang katanya menikah dengan jin kaya, biasanya hidupnya tidak pernah tenang. Harta yang datang cepat, hilang juga cepat. Ada saja musibah yang menimpa, entah keluarganya sakit, usahanya bangkrut, atau dirinya sendiri gelisah tanpa sebab. Ini menunjukkan bahwa keuntungan dari jin hanyalah fata morgana, tampak indah sebentar tapi akhirnya membawa kesengsaraan. Ada juga cerita orang yang merasa dilindungi jin, tidak bisa disakiti, atau kebal senjata. Namun perlindungan itu hanya sebatas ilusi. Jin bisa menipu mata musuh, bisa membuat tubuh terlihat kuat, tapi semua itu tidak bertahan. Ketika ajal datang, tidak ada jin yang bisa menahan. Bahkan jin itu sendiri takut kepada malaikat dan tunduk kepada Allah. Jadi, perlindungan dari jin sebenarnya kosong, tidak bisa menyelamatkan manusia dari takdir Allah. Lebih parah lagi, jin yang memberi keuntungan biasanya adalah jin kafir atau fasik. Mereka tidak pernah memberi secara ikhlas. Mereka selalu mengikat manusia dengan perjanjian. Semakin lama manusia itu bergantung pada jin, semakin kuat ikatannya, semakin sulit lepas. Akhirnya orang itu jadi budak jin, bukan tuan atas hidupnya sendiri. Ruqyah syariah banyak sekali menemukan kasus seperti ini. Ada orang yang datang minta diruqyah karena hidupnya kacau. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jin yang ada di dalam tubuhnya berbicara, "Saya pasangannya, saya yang membuat dia kaya, saya yang melindunginya." Tapi pada saat yang sama, jin itu juga mengaku bahwa ia membuat hidup orang itu hancur, membuatnya jauh dari Allah, membuat keluarganya menderita. Jadi apa gunanya keuntungan dunia kalau akhirnya hidup dan iman rusak? Ulama sering mengingatkan, setan selalu menghiasi sesuatu yang buruk agar tampak indah. Termasuk dalam kasus pernikahan dengan jin. Mereka buat seakan-akan hidup bersama jin penuh dengan kekuatan dan kesenangan, padahal itu hanya jalan menuju kehancuran. Orang yang tergoda biasanya karena imannya lemah, lebih memilih dunia daripada akhirat. Padahal, kalau mau mencari kekayaan, Islam sudah memberi jalan halal, bekerja, berdagang,
berusaha dengan sungguh-sungguh, lalu berdoa kepada Allah. Kalau ingin perlindungan, bacalah doa-doa yang diajarkan Rasulullah, salat, dan bertawakal kepada Allah. Semua itu lebih aman, lebih berkah, dan lebih tenang. Tidak ada hutang gaib, tidak ada ikatan dengan makhluk yang menipu. Coba kita lihat, orang yang benar-benar taat kepada Allah, meskipun mungkin hidupnya sederhana, wajahnya biasanya lebih tenang. Hatinya damai, keluarganya tenteram. Bandingkan dengan orang yang katanya menikah dengan jin kaya, mungkin hartanya banyak, tapi hidupnya penuh gangguan, tidur tidak nyenyak, selalu dihantui rasa takut. Mana yang lebih bahagia? Jadi jelas sekali, keuntungan menikah dengan jin hanyalah mitos yang menipu. Islam tidak pernah mengajarkan jalan pintas seperti itu. Semua keuntungan dunia harus dicari dengan cara halal, dan semua perlindungan hanya dari Allah. Kalau ada yang percaya pada jin, berarti ia sudah berpaling dari Allah. Namun, meskipun berbahaya, tetap saja ada orang yang tergoda. Bahkan ada yang merasa sulit lepas setelah terjerat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara melindungi diri dari godaan jin? Dan bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur merasa punya ikatan dengan jin? Kalau kita ingin selamat dari godaan jin, termasuk godaan pernikahan palsu dengan jin, Islam sudah menyiapkan banyak jalan. Allah tidak membiarkan manusia tanpa perlindungan. Setiap kali ada fitnah besar, Allah selalu memberi solusi. Dan solusi untuk gangguan jin ada dalam doa-doa, amalan, dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, membentengi diri dengan doa perlindungan harian. Rasulullah mengajarkan doa-doa sederhana tapi sangat kuat. Misalnya, membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu meniupkannya ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Dengan doa-doa itu, jin tidak akan berani mendekat. Ini bukan sekadar bacaan, tapi benteng gaib yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya. Kedua, menjaga wudhu dan salat. Jin sangat lemah di hadapan orang yang menjaga wudhu. Rasulullah bersabda bahwa wudhu adalah senjata seorang mukmin. Salat 5 waktu juga menjadi pelindung besar. Banyak orang yang diganggu jin karena lalai salat, jarang berzikir, atau hidup jauh dari Allah. Sebaliknya, orang yang rutin salat biasanya lebih sulit diganggu. Ketiga, membaca doa masuk rumah, doa masuk kamar mandi, dan doa-doa lain. Jin sering mengganggu manusia di tempat-tempat yang kotor atau gelap. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni auzubika minal khubutsi wal khaba'its. Dengan doa ini, kita meminta perlindungan dari jin jahat laki-laki maupun perempuan. Hal sederhana seperti ini bisa membuat hidup jauh lebih aman. Keempat, menjauhi amalan syirik dan ritual aneh. Banyak orang yang justru membuka pintu jin karena melakukan hal-hal syirik, misalnya memberi sesajen, memanggil roh, atau percaya pada jampi-jampi. Setiap kali manusia melakukan itu, jin semakin mudah masuk. Jadi kalau ingin terhindar, kuncinya adalah menjaga tauhid, hanya bergantung pada Allah, tidak percaya pada selainnya. Kelima, mengisi rumah dengan bacaan Al-Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, akan sulit dimasuki jin. Rasulullah bersabda bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Jadi, jangan biarkan rumah kosong dari Al-Quran. Pasang murotal, baca bersama keluarga, jadikan rumah penuh cahaya. Bagaimana kalau seseorang sudah terlanjur merasa punya ikatan dengan jin, bahkan merasa menikah dengan jin? Jalan keluarnya adalah ruqyah syariah. Ruqyah ini bukan ritual aneh, tapi murni bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi. Dengan ruqyah, jin dipaksa keluar dan ikatan diputus.
Banyak kisah orang yang mengaku menikah dengan jin lalu sembuh setelah diruqyah. Awalnya jin itu mengaku sebagai suami atau istri, tapi setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, jin itu berteriak kesakitan lalu keluar. Orang itu pun sadar kembali, dan hidupnya jadi lebih tenang. Ini membuktikan bahwa pernikahan dengan jin sebenarnya hanyalah tipu daya yang bisa diputus dengan kekuatan wahyu. Namun, ruqyah bukan hanya untuk orang yang sudah terlanjur terikat. Ruqyah juga bisa dilakukan sendiri sebagai pencegahan. Caranya dengan membaca doa-doa perlindungan secara rutin, memperbanyak zikir pagi dan petang, serta membaca ayat kursi. Dengan itu, jin akan sulit sekali mendekat. Ulama ruqyah juga mengingatkan bahwa jin asyik biasanya masuk melalui pintu-pintu dosa. Misalnya, orang yang sering membuka aurat, mendengarkan musik yang melalaikan, atau melakukan maksiat. Jin suka dengan tempat-tempat maksiat, dan dari situlah mereka mendekat. Jadi, kalau ingin terhindar, tutup semua pintu dosa. Perbaiki ibadah, jaga adab, insya Allah jin tidak akan mudah mengganggu. Ada juga orang yang mengaku tidak bisa lepas dari jin meski sudah diruqyah. Dalam kasus seperti ini, biasanya orang tersebut masih menyimpan sesuatu yang menjadi pengikat jin, seperti jimat, cincin, atau benda-benda tertentu. Kalau itu tidak dihancurkan, jin akan tetap bertahan. Jadi syarat ruqyah berhasil adalah membuang semua benda syirik, bertaubat sungguh-sungguh, dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Yang perlu kita pahami, jin tidak bisa menguasai manusia tanpa izin Allah. Mereka hanya bisa menipu, menakut-nakuti, dan mengganggu. Kalau iman kuat, mereka tidak berdaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi sebenarnya mereka hanya kuat terhadap orang yang lemah iman, sementara orang yang dekat dengan Allah jauh lebih kuat daripada jin. Dengan demikian, cara paling ampuh untuk terhindar dari pernikahan palsu dengan jin adalah memperkuat iman. Bukan dengan dukun, bukan dengan ritual aneh, tapi dengan doa, zikir, salat, dan Al-Quran. Semua ini sederhana, tapi sangat ampuh. Setelah kita tahu cara melindungi diri, muncul pertanyaan terakhir, apa sebenarnya hikmah dari kisah-kisah ini? Dan mengapa Allah membiarkan sebagian manusia merasa diganggu jin sampai percaya menikah dengan mereka? Kalau kita renungkan, mengapa Allah membiarkan manusia mendengar kisah-kisah tentang jin menikahi manusia? Mengapa ada orang yang merasa diganggu, bahkan merasa terikat? Jawabannya adalah ujian iman. Allah ingin melihat, apakah manusia akan tetap berpegang pada tauhid dan Al-Quran, ataukah mereka akan tergoda oleh dunia gaib yang penuh tipu daya. Ingat, jin adalah makhluk Allah seperti kita. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik. Tapi apapun wujudnya, mereka tetap makhluk yang terbatas. Mereka tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa memberi perlindungan, tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Semua itu hanya milik Allah. Maka, kalau ada manusia yang merasa lebih nyaman bersama jin daripada bersama Allah, itu artinya dia sudah tertipu. Kisah pernikahan jin dan manusia hanyalah perangkap. Dari luar tampak indah, cinta misterius, pasangan gaib yang cantik atau tampan, janji harta dan kekuatan. Tapi di dalamnya penuh racun, iman yang hancur, hidup yang menderita, dan jiwa yang tidak tenang. Semua itu hanyalah strategi setan untuk menyesatkan manusia dengan cara paling halus, yaitu lewat perasaan cinta. Padahal Islam sudah memberi jalan cinta yang benar, pernikahan manusia dengan manusia, dengan syariat yang jelas, dengan wali, saksi, mahar, dan doa. Dari situlah lahir keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah. Dari situlah lahir anak-anak yang jelas nasabnya, yang akan melanjutkan dakwah Islam. Semua itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh hubungan dengan jin. Sekarang bayangkan, sahabat-sahabat semua,
Kalau jin saja bisa jatuh cinta pada manusia karena melihat kebaikan, bagaimana dengan manusia yang punya hati dan akal? Seharusnya kita lebih layak jatuh cinta pada Al-Quran, pada Rasulullah, pada agama kita sendiri. Jangan biarkan cinta kita dicuri oleh makhluk yang sebenarnya ingin menghancurkan kita. Hikmah terbesar dari semua ini adalah menyadarkan kita untuk tidak bermain-main dengan dunia gaib. Jangan buka pintu yang berbahaya. Jangan penasaran berlebihan. Jangan tergoda oleh janji-janji manis jin. Karena sekali pintu itu dibuka, sulit sekali menutupnya. Lebih baik kita isi hidup dengan doa, zikir, dan amal solih, daripada memberi kesempatan bagi jin untuk mengikat kita. Dan sahabat-sahabat, jangan lupa, cerita ini juga bisa jadi peringatan bagi semua orang di sekitar kita. Banyak anak muda sekarang yang tertarik dengan konten horor, suka coba-coba pemanggilan arwah, bahkan ada yang iseng menikah dengan makhluk gaib untuk lucu-lucuan. Padahal mereka tidak tahu, itu bukan main-main. Itu bisa benar-benar mengundang jin, dan hidup mereka bisa rusak. Jadi kita harus ingatkan saudara-saudara kita, jangan main api. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan besar. Apa yang terjadi jika jin menikahi manusia? Jawabannya, yang terjadi hanyalah kerusakan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada pernikahan sah, tidak ada sakinah. Yang ada hanyalah tipu daya, syirik, dosa, penderitaan, dan hidup yang hancur. Itulah mengapa para ulama dengan tegas melarang, dan Islam memberi solusi agar kita menjauhi semua pintu menuju hubungan dengan jin. Maka tugas kita sekarang jelas, perkuat iman, dekatkan diri pada Al-Quran, dan sebarkan kebenaran ini agar orang lain tidak terjerumus. Jadikan kisah ini sebagai peringatan, bukan sebagai fantasi romantis. Jangan sampai kita kalah oleh bisikan jin. Sahabat-sahabat semua, kalau kamu merasakan getaran dari cerita ini, jangan diam. Tekan tombol like sekarang juga, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, ada di antara mereka yang sedang diganggu jin asyik, sedang merasa terikat dengan makhluk gaib, dan butuh peringatan ini. Tulis juga di komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa sekarang di tempatmu. Biar kita tahu betapa luasnya saudara-saudara kita yang belajar bersama di sini. Semoga Allah selalu melindungi kita dari gangguan jin, menjaga hati kita tetap di jalan tauhid, dan memberi kita pasangan hidup manusia yang solih atau solihah, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jangan biarkan cinta kita ditipu oleh jin, karena cinta sejati hanyalah cinta yang diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.